Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab tentang karakteristik anak usia dini dan usia sekolah. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan nama dari anggota kelompok 3. Saya Dian Syafira Febriani selaku pembuka presentasi hari ini, dan ada teman-teman saya Anissa Nur Hakiki, Dela Suci, Putri Asanti, dan Rosya Amelia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan di slide pertama tentang karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini. Secara umum, anak usia dini memiliki karakteristik seperti unik, egosentris, aktif dan energik, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, eksploratif dan berjiwa petualang, spontan, senang dan kaya akan fantasi, masih mudah frustasi, masih kurang mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu, daya perhatian pendek, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, dan semakin menunjukkan minat terhadap teman. Sebagai contoh, anak usia dini yang baru bersekolah di PAUD, TK, atau sekolah-sekolah pendidikan usia dini. Di sini, peran orang tua dan orang-orang sekitar yang lebih tua dari anak usia dini memberikan efek tersendiri kepada anak usia dini. Terutama, peran orang tua dalam mendidik buah hatinya akan berpengaruh dalam perkembangan anak usia dini. Anak yang penuh kasih sayang dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar akan memiliki rasa yang bahagia dan nyaman serta memiliki mental yang baik. Lain halnya dengan anak yang pada usia dini kurang mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tua. Kelak, anak itu pun akan memiliki rasa yang kurang bahagia dan mental yang kurang baik, serta tingkah laku orang tua sekalipun akan mereka turuti karena mereka menganggap apa yang orang dewasa lakukan itu baik, padahal belum tentu apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua darinya itu benar. Mereka pun mudah terpengaruhi, mudah meniru gaya dari orang yang lebih tua darinya. Selanjutnya, karakteristik anak usia sekolah. Mengenal karakteristik peserta didik merupakan salah satu bagian dari beberapa tuntutan atas kemampuan yang harus dikuasai profesi guru. Hal ini bertujuan untuk menemukan dan membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang baik di ruang kelas. Kemampuan guru pada kompetensi memahami karakteristik peserta didik juga menjadi bahan materi ajar yang akan diuji bagi guru yang akan mengikuti PLPG untuk mendapatkan sertifikasi guru. Kemudian, kompetensi pedagogi merupakan bagian komponen utama dari 4 standar kompetensi guru, yaitu pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Adapun menurut Profesor Dr. J. Hoekveld, Belanda, bahwa pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Pedagogi adalah ilmu pendidikan anak. Kompetensi pedagogi juga dijadikan syarat oleh pemerintah dalam menilai kemampuan dan kinerja guru yang terstandarisasi. Sehingga di dalam pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG, dua kompetensi yaitu pedagogi dan profesional dimuat sebagai bagian dari materi untuk memperoleh sertifikasi guru yang dijabarkan secara jelas pada kisi-kisi materi PLPG. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya mengenali karakteristik dan potensi peserta didik merupakan komponen pertama dalam kompetensi pedagogi, tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh seorang pendidik. Mengenal karakteristik anak. Karakteristik anak usia dini secara umum dimulai usia 0 hingga 8 tahun. Setiap anak usia dini dalam rentang usia berapapun memiliki kepribadian yang unik, yang mana dapat menarik perhatian dari orang dewasa lainnya.
Wawasan dan bimbingan murid dalam arti luas diartikan dengan istilah pendidikan. Berikut ini ada beberapa karakteristik anak usia dini yang perlu diketahui. Yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang besar. Yang kedua, memiliki pribadi yang unik. Yang ketiga, berpikir konkret. Yang keempat, egosentris. Yang kelima, senang berfantasi dan berimajinasi. Yang keenam, aktif dan energik. Yang ketujuh, berjiwa petualang. Yang kedelapan, belajar banyak hal menggunakan tubuh. Yang kesembilan, memiliki daya konsentrasi yang pendek. Dan yang ke-10, bagian dari makhluk sosial. Yang ke-11 yaitu spontan. Ke-12 mempunyai semangat belajar tinggi. 13 kurangnya pertimbangan. Yang ke-14 masa belajar yang paling potensial. Dan yang terakhir yaitu 15 mudah sekali frustasi. Kedua, mengenal karakteristik anak peserta didik. Membahas tentang kompetensi pedagogi dalam pendidikan selalu terkait dengan komponen yang melekat di dalamnya, seperti kurikulum, pendidik, dan peserta didik. Ketiga komponen tersebut saling terkait satu dengan yang lain dalam membentuk sebuah proses pembelajaran yang efektif. Sebagai seorang pendidik, tugas kita tidak hanya wajib menguasai kurikulum dan tugas-tugas kependidikan, tetapi hendaknya mengenali peserta didik atau anak didik kita, terlebih karakteristik mereka. Karakteristik peserta didik yang perlu dikenal dan dipahami oleh para pendidik tidak hanya terbatas pada tipe kepribadian mereka, tetapi juga melingkupi kebutuhan belajar, kemampuan mereka dalam belajar, potensi yang dimiliki, dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Sebagai seorang pendidik, tentunya tidak hanya bertugas mengajar di kelas saja, akan tetapi mendidik dan juga melatih. Hal ini sangatlah tepat apabila dikaitkan dengan pembentukan karakter yang baik bagi para peserta didik. Seperti apa seorang pendidik mendidik, bagaimana mengajar, dan bagaimana melatih para peserta didik. Semua tantangan tersebut berawal dari pendidik itu sendiri. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya, dengan memunculkan kesan pertama pendidik yang positif saat kegiatan belajar di kelas. Pendidik sangat perlu memahami perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik tersebut meliputi perkembangan fisik, perkembangan sosio-emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual. Perkembangan fisik dan perkembangan sosio-sosial mempunyai kontribusi yang kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau perkembangan kognitifnya. Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik tersebut sangat diperlukan untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan. Jadi, kesimpulan dari karakteristik anak usia dini dan anak usia sekolah yaitu karakteristik seorang anak merupakan suatu sifat batin yang secara alamiah mereka tunjukkan. Bagaimana karakter atau sifat mereka tergantung dari dorongan serta cara asuh dari berbagai pihak. Seperti untuk anak usia dini, peran orang tua dan keluarga merupakan yang utama, sementara untuk anak usia sekolah, tambahan peran dari pihak dan lingkungan sekolah sangat mempengaruhi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.